Syafri Syamsuddin mengatakan kompleks parlemen DPR MPR dalam beberapa waktu ke depan masih akan dijaga oleh TNI. Ia menegaskan penjagaan dilakukan karena gedung DPR merupakan simbol kedaulatan negara. Tidak ada aksi unjuk rasa, tidak pula ada kerusuhan. Lantas apa urgensinya? Kita akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang telah terhubung secara virtual. Ada pengamat militer ISIS, Khairul Fahmi, anggota Komisi 1 DPR Pak Oleh Soleh, Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS 2011-2013, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat sore Indonesia. Selamat sore Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya mau ke Pak Soleman dulu nih. Pak Soleman, menurut Anda apakah betul ada urgensi keamanan yang sedemikian tinggi hingga TNI harus tetap menjaga gedung DPR pasca demonstrasi akhir Agustus kemarin? Ya kalau TNI sudah ditaruh di sana tentunya ada lah. Kan sudah pasti ada. Kalau tidak ada ya tidak ditaruh lah di sana. Baik. Begitu aja. Baik, artinya ada pertimbangan ancaman keamanan begitu sehingga kemudian harus diturunkan kendaraan taktis di TNI. Ancaman DPR itu kan simbol kedaulatan. Jadi salah satu tugas TNI itu adalah menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dari segala macam ancaman. Nah, tuh. Jadi para pengambil keputusan ini tentunya merasa ada ancaman lain yang membahayakan gedung DPR. Saya bilang gedung aja ya, gedung belum orangnya, gedung aja itu sudah lambang kedaulatan sehingga harus dijaga. Sehingga kalau kita sudah berbicara kedaulatan, maka itu adalah tugas pokok TNI. Jadi tidak salah lah TNI ada di sana, begitu. Baik, saya mau ke Komisi 1 deh, Pak Oleh Soleh. Pak Oleh Soleh, penjagaan TNI di gedung DPR MPR atas permintaan DPR karena merasa saat ini tidak aman pasca demonstrasi kemarin atau seperti apa? Prinsipnya koresponden barangkali itu dilakukan oleh para pimpinan ya. Akan tetapi kalau anggota DPR tentu ingin aman ya. Ingin aman dari berbagai eskalasi ataupun ancaman-ancaman yang sesungguhnya kalau kayak kemarin itu ya kita tidak bisa memprediksi ancaman-ancaman yang unpredictable kan seperti itu. Namun demikian tentu perlu kami garis bawahi jangan sampai ada narasi adanya pengamanan baik Polri maupun TNI di gedung DPR quote and quote seolah-olah ini akan menghalangi orang menyampaikan aspirasi. Nah itu jangan sampai juga media menggiring narasi ke arah sana. Seolah-olah adanya TNI itu menakut-nakutkan, bukan ke sana. Kami dapat memahami bahwa apa yang disampaikan Pak Sulaiman tadi bahwa dapat dipastikan ada ancaman. Kalau saya boleh simpulkan lebih baik mencegah daripada terjadi, kan seperti itu. Nah oleh sebab itu tidak ada dari pihak DPR untuk meminta penghalauan oleh TNI, oleh Polri untuk menyampaikan aspirasi, bebas saja. Tentu saya rasa bukan hanya tokoh-tokoh, bukan hanya para pejabat, bukan hanya para politisi ya tentunya, bahwasanya menyampaikan sebuah aspirasi, pendapat, itu juga kan ada aturan. Iya kan? Baik itu soal datanya, berapa jumlahnya, dari mana asalnya, itu kan. Kemudian timeline waktunya juga sudah jelas, kan seperti itu. Nah, yang dihindari oleh kita adalah bagaimana kalau terjadi demo-demo yang bersifat anarkis, perusakan bangunan lah, yang lain-lain lah, kan seperti itu. Nah, tetapi saya paham lah narasi ini dibuat seolah-olah ini
TNI maupun Polri ingin menghalangi orang yang akan menyampaikan aspirasi. Tidak ke sana, tidak. Kami pun DPR membuka ruang selebar-lebarnya. Dan bahkan bukan lagi mereka mau demo, kami juga mengundang elemen-elemen bangsa untuk diskusi, terutama terkait tuntutan masyarakat 17+8. Perlu saya sampaikan di sini bahwa tuntutan ini setahap demi setahap sedang kami lakukan. Tentu belum 100% karena ini perlu proses. Reformasi DPR misalkan, sudah apa yang diperguncingkan soal tunjangan rumah sudah dinolkan. Bang Oleh Soleh, sebelum kita ke tuntutan Bang Soleh, sudah dinolkan hari ini. Bang Oleh Soleh, sebelum kita ke tuntutan demonstrasi itu, kita balik dulu mengenai penjagaan gedung DPR. Tadi saya menanyakan apakah ini atas permintaan DPR atau tidak. Saya ingin pertegas lagi. Saya rasa ke arah komunikasi pimpinan meminta atau tidak, saya belum dapat informasi. Tetapi menjadi sebuah hal kewajaran jikalau DPR meminta pengamanan atas gedung dan lingkungan beserta isi-isinya. Oke, pengamanan dari ancaman tadi ya? Dari hal yang tidak diduga. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Khairul Fahmi. Pak Fahmi, bagaimana Anda menilai urgensi penjagaan gedung DPR oleh TNI? Ya, maka dengan apa yang disampaikan Pak Sulaiman tadi ya, DPR ini bukan sekedar gedung, tapi simbol kedaulatan rakyat dan pusat pengambilan keputusan politik negara ya. Jadi ya tentu menjadi tugas negara menjaga area ini supaya aman. Ya, tidak hanya soal keamanan fisik, tapi juga soal memastikan proses demokrasi bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya kan DPR ini jelas ya, termasuk objek vital nasional, gitu ya. Bukan sekedar gedung, tadi dikatakan ada proses legislasi di sana, ada proses serap aspirasi di sana, kan. Dan kemudian kita lihat ya, beberapa waktu terakhir ya publik memang menunjukkan kekecewaan terhadap DPR, terhadap beberapa tindakan kepolisian juga yang membuat kepercayaan publik menjadi agak retak. Nah, dalam situasi seperti ini kan negara tidak boleh absen. Nah, kehadiran TNI saya kira jelas ya, bukan untuk menggantikan peran Polri misalnya, atau ikut campur politik gitu ya. Di sini kan saya kira TNI hadir sebagai penguat keamanan strategis, memastikan gedung DPR tetap aman, proses tadi legislasi, serap aspirasi bisa berjalan dengan lancar, kemudian simbol demokrasi tetap terlindungi. Nah, ini tentunya juga tidak terlepas dari tren global ya. Bang Fahmi. Belakangan ini kita lihat. Bang Fahmi. Ada ya. Apakah ada ancaman spesifik yang harus mengharuskan TNI harus menjaga gedung DPR, misalnya ancaman dari pihak internasional kah, atau dari dalam negeri kah, atau ancaman dari mana? Gini, penempatan TNI terlepas apakah ada pasti harus ada permintaan, itu satu ya. Ya, ada permintaan. Permintaan itu kan juga tidak harus disetujui, tidak harus dipenuhi gitu ya. Alasan kemudian disetujui, kemudian TNI ditempatkan digelar di sana, itu tentu ada dasarnya, analisis resiko, perkiraan intelijen misalnya. Nah, itu sifatnya mitigasi, bukan berarti ada ancaman belum tentu berarti ada ancaman yang nyata gitu ya. Tapi
resiko itu kan disusun dari yang terburuk, yang mungkin terjadi, sehingga untuk mengantisipasi resiko terburuk itulah kemudian TNI harus bersedia menempatkan personilnya dalam kerangka pengamanan yang lebih strategis terhadap gedung dan aktivitas di area tersebut, gitu. Artinya ini memang sifatnya preventif, gitu ya, supaya jika suatu waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, ya semuanya sudah siap. Jadi jangan dipersepsikan bahwa harus selalu ada ancaman yang nyata. Potensi sekecil apapun itu harus diantisipasi, gitu. Nah, jadi hadirnya ini kan lebih ke arah pencegahan, menjaga keamanan rakyat, sekaligus memastikan negara tetap hadir, walaupun ada keretakan kepercayaan publik terhadap institusi tertentu, negara tetap tidak boleh absen. Jika salah satu institusi sedang mengalami situasi yang sedikit kurang efektif, kemudian dalam menjalankan peran dan fungsinya, ya lembaga lain tidak boleh kehilangan tidak boleh menurun juga peran dan fungsinya. Artinya negara tetap, ini bentuk dari negara harus tetap hadir dalam penyelenggaraan keamanan. Baik, saya ingin ke Pak Soleman. Pak Soleman, apa yang menjadi indikator objektif sebenarnya untuk kemudian mengerahkan TNI menjaga lembaga-lembaga sipil, katakanlah? Kita jangan bilang lembaga sipil. Ya. Itu adalah objek vital nasional yang bersifat strategis. Itu. Nah, sekecil apapun perkiraan tadi dikatakan Pak Fahmi, itu tidak boleh dianggap kecil. Angka 1 sama 10 sama. Nah, kita mengambil maksimum, taruh militer di sana. Karena itu objek vital nasional bersifat strategis harus diamankan. Mengapa? Kita tahu sendiri situasi akhir-akhir ini yang tidak berkepastian masih kan. Nah, kita juga punya pengalaman di Indonesia. Justru gara-gara kerikil kecil semuanya hancur. Nah, tentunya kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat. Jadi daripada nanti jadi besar sebelum terjadi, sebagai preventifnya taruh aja tentara di sana itu kan. Kalau ada kita sudah siap, kalau tidak ada apa salahnya, kan nggak ada masalah. Karena itu pun tugas pokoknya, gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Komisi 1. Komisi 1, Pak Oleh, pencegahan yang sebelumnya telah kita bahas tadi ini, apakah tidak cukup dilakukan oleh Polri saja sampai harus melibatkan TNI? Saya rasa kalau ukuran cukup tidak cukup itu ada yang menentukannya tentu pemerintah, dalam hal ini Polri dan TNI yang memiliki kewajiban untuk bisa pengamanan. Nah, kalau misalkan dari kami, ya kami tidak punya alat. Kami tidak punya alat, kami tidak punya keahlian analisis terhadap kondisi bahaya tidak bahaya, aman tidak aman. Yang memiliki keahlian analisis dan memiliki alat untuk mendeteksi aman tidak aman kan pemerintah melalui Polri, TNI, dan berikut alat-alat intelijennya, kan seperti itu. Ya. Tapi di saat yang sama TNI juga adalah mitra Anda di Komisi 1, Pak Oleh. Ya betul, ya betul. Artinya bahwa kami sepenuhnya menyerahkan kepada pemerintah, karena memang undang-undangnya bahwa baik TNI maupun Polri kewajiban pokoknya memberikan perlindungan kepada warganya dari bahaya ancaman, baik dalam maupun luar negeri. Kan itu Pak, tugas pokoknya. Ya. Baik, ada yang dari masyarakat sipil juga menyayangkan, Bang Oleh Soleh, bahwa ini kok rasa-rasanya tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan 17+8 yang ada pada demonstrasi belakangan ini terjadi akhir Agustus begitu. Yang salah satunya adalah meminta agar TNI ini kembali ke barak, tidak ikut campur pada pengamanan sipil. Bagaimana menurut Anda? Prinsipnya
pada prinsipnya saya secara pribadi dan tentunya mewakili kelembagaan DPR, 100% kami menghormati perbedaan pandangan, menghormati perbedaan pendapat. Tetapi apa yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin, ini juga merupakan sebuah alarm ya buat kita semua. Bagaimana kita harus hati-hati. Dan bagaimana kita juga harus siap siaga. Kan seperti itu. Hati-hati dan siap siaga. Dan bagaimana seluruh elemen bangsa, tentunya eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah dari istana hingga desa tentunya, harus betul-betul menunjukkan keprihatinan terhadap kondisi hari ini yang ada di Indonesia. Ketika kita hari ini sedang berupaya bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan yang dituntutkan oleh masyarakat, lalu kalau keamanannya tidak terjaga dengan baik, itu yang paling pokok adalah bagaimana juga ada penyusup-penyusup yang tidak ingin Indonesia damai, ada penyusup-penyusup yang ingin Indonesia ribut terus-menerus, kan seperti itu. Nah, penyusup-penyusup ini ya jujur saja, ini kan mereka susah untuk dideteksi. Dan bahkan kalau kita menuduh si A, malah menjadi kisruh lagi. Nuduh lagi si B, kisruh lagi. Akhirnya pada akhirnya ketika terus dibiarkan saling tuding, saling tuduh, saling curiga, pada akhirnya ini akan timbul kekacauan, bahkan keributan, bahkan pertengkaran di sesama anak bangsa itu sendiri. Baik, saya ingin ke Bang Fahmi. Bang Fahmi, terakhir mungkin menurut Anda sebagai pelaku pengamat militer begitu ya, sampai mana sih batasan TNI harus melakukan agar tidak mencampuri ranah sipil? Batasan-batasan itu di mana? Ya, yang jelas apa namanya keterlibatan TNI dalam ruang sipil ini memang sifatnya pasti tidak permanen ya. Ini TNI ini hadir sifatnya situasional kok, tergantung kebutuhan. Ya. Jika situasi aman, dinyatakan aman berdasarkan analisa, evaluasi gitu ya. Ya saya kira pengamanan akan kembali ke pola normal gitu ya. Ya, termasuk juga penyelenggaranya ya. Jadi yang kita harus pahami kan situasinya saat ini ada persoalan di mana keamanan sedang dikategorikan ada resiko lah ya, ada resiko. Nah, sehingga TNI tetap harus memberikan dukungan ya, terhadap upaya pengamanan ini. Jadi ini sebenarnya bukan mengambil alih peran lembaga lain dalam konteks keamanan masyarakat gitu ya. Atau mengatur demo dan penegakan hukum, tapi fokus tadi ya pengamanan strategis, jaga gedung, akses penting, kemudian dukungan logistik bila diperlukan. Ini bukan tumpang tindih, tapi ini sinergi. Apalagi tadi saya singgung ya, tren global belakangan ini mulai dari Nepal, Prancis, Ekuador, Inggris, ada demonstrasi sedang terlihat ada tren demonstrasi besar meluas. Sehingga militer kemudian ya tetap harus hadir secara terbatas untuk memastikan simbol-simbol negara, simbol-simbol demokrasi itu tetap aman gitu kan. Nah, artinya di sini kehadiran mereka sifatnya fleksibel tadi ya. Negara hadir secara proporsional, tidak berlebihan, tapi juga tidak absen. Ini akan memastikan rakyat merasa aman, demokrasi berjalan lancar, dan jika situasi normal TNI akan ditarik kembali, pasti itu. Baik. Ada ancaman-ancaman yang dirasa perlu kemudian untuk menaruh kendaraan taktis atau menaruh TNI di gedung DPR, Lembaga Perwakilan Rakyat. Terima kasih
Pak Soleh, Pak Fahmi.